Insya Allah kembali melanjutkan surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 164 sampai 170. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Nah, jadi ayat 164 ini sampai 170 masih bercerita tentang Bani Israel, yaitu tentang kaumnya Nabi Musa ya. Nah, jadi di sini dilanjutkan ceritanya. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Nah, jadi di sini Allah menceritakan tentang penduduk Ailah ya. Penduduk Ailah ini adalah berada di pinggiran Laut Merah ya, di antara Mesir dan Madinah. Nah, jadi kaum Bani Israel ini dilarang ya untuk melakukan bekerja ya, aktivitas selain beribadah di hari Sabtu. Nah, jadi Allah menetapkan suatu hari khusus ya beribadah bagi Bani Israel, yaitu di hari Sabtu. Maka mereka dilarang ya untuk mencari ikan di situ karena pencarian mereka itu nelayan ya. Namun Allah uji ya dengan larangan tersebut, di mana hari Sabtu itu justru ikannya itu banyak sekali yang keluar. Nah, sementara hari-hari lain ikan itu tidak tampak ya di permukaan. Nah, dengan ujian ini maka ada beberapa orang yang akhirnya tertarik ya untuk melanggar ya aturan tersebut. Pertama dari satu orang ya, memulainya kemudian bertambah, akhirnya banyak ya penduduk Ailah ini yang melanggar ya larangan Allah, yaitu mereka mencari ikan tadi di hari Sabtu. Nah, dengan demikian ya kaum Bani Israel ini terbagi menjadi 3 di sini ya. Yang pertama tadi adalah kaum yang melanggar aturan Allah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mereka melakukan melarang orang-orang yang tadi melanggar aturan Allah itu, menasehati ya agar mengingat bahwa Allah telah melarang kita untuk beraktivitas selain ibadah ya di hari Sabtu. Namun orang-orang yang tadi melanggar itu tidak peduli ya dengan peringatan ya oleh kaum-kaum yang menasehati mereka. Adapun golongan yang ketiga ini adalah golongan yang tidak melanggar hari Sabtu, namun mereka juga tidak melarang. Tetapi mereka di sini dinyatakan ya, mereka ini mengingkari ya secara dalam hati mereka tahu perbuatan itu salah, namun mereka tidak melarang ya, hanya mereka tidak melanggar. Nah, ini ada 3 golongan di sini yang Allah ceritakan. Nanti kita akan melihat ya bagaimana akhir dari ketiga golongan ini. Nah, kemudian di sini kaum yang ketiga tadi ya yang tidak melarang ini bertanya ya kepada kaum yang melarang, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang keras? Nah, maka jadi kaum yang ketiga ini yang tidak melarang ini menanyakan kepada orang-orang yang menasehati, ngapain gitu ya dinasehati, karena orang-orang itu katanya nanti akan dibinasakan dan diazab Allah dengan azab yang keras. Nah, maka orang-orang yang menasehati ini menjawab, nah kami menasehati agar kami nantinya mempunyai alasan untuk melepaskan tanggung jawab ya kepada Allah. Artinya ketika nanti di yaumil hisab mereka ada alasan bahwa mereka tidak ikut ya dalam pelanggaran, bahkan mereka berusaha untuk meluruskan ya orang-orang yang salah. Nah, maka mereka jelaskan supaya kami nanti ada alasan
kepada Allah ya. Nah, tujuan kami mudah-mudahan nantinya dengan nasihat ini orang-orang yang melanggar itu tergerak hatinya untuk bertakwa. Jadi inilah ya yang dari ketiga golongan ini, tentunya golongan pertama inilah yang terbaik, dan ini menjadi teladan bagi kita ketika ada pelanggaran ya. Kita harus berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan semampu kita. Nah, karena nanti kita akan melihat ya akhir dari ketiga golongan ini. Nah, kemudian di ayat 165, falamma nasu ma zukkiru bihi anjayna allazina yanhauna 'anis su'i wa akhazna allazina zalamu bi'azabim ba'isim bima kanu yafsukun. Nah, maka di sini di ayat 165, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Nah, jadi di sini Ibnu Abbas ya menjelaskan, jadi sahabat Rasul di sini menjelaskan ya untuk ayat 165 di sini Allah secara tegas hanya memberikan gambaran yang jelas akhir dari dua kelompok ya. Nah, di sini yang kelompok pertama tadi orang yang melarang berbuat jahat ya, maka sudah jelas mereka ini selamat ya, diselamatkan Allah dari azab. Sementara orang-orang yang jelas-jelas melanggar tadi, maka dia dikatakan bersifat zalim ya, dan merekalah yang mendapat siksaan yang keras dari Allah ya di situ. Yaitu nanti di sini Allah merubah mereka menjadi kera ya, kera-kera yang berekor. Nah, jadi Ibnu Abbas menjelaskan orang-orang yang melarang ini kan masih kerabat ya sebenarnya, masih ada hubungan saudara. Nah, mereka melihat kenapa tadi yang melanggar hari ini tidak ada yang keluar gitu ya. Kemudian diceritakan di dalam tafsir, orang yang melarang ini mengetuk rumah kerabatnya yang tadi melanggar aturan Allah. Namun tidak ada jawaban dari rumah. Akhirnya dia menaiki tangga begitu ceritanya ya untuk menengok ke dalam apa yang terjadi. Nah, ternyata dia melihat di dalam rumah itu semuanya berubah menjadi kera ya, monyet-monyet yang berekor. Nah, itulah azab di dunia yang Allah berikan ya kepada orang-orang yang melanggar aturan Allah. Nah, pertama mereka memang menganggap biasa gitu ya satu orang. Nah, kemudian karena akhirnya diikuti oleh yang lain. Nah, jadi di sini kita belajar untuk tidak menyepelekan ya larangan Allah, apalagi mengakal-akali. Nah, karena orang-orang yang melanggar ini mereka melakukan akal-akalan ya. Jadi karena dilarangnya hari Sabtu, maka mereka hari Jumat itu udah pasang jala-jala ya, kemudian memasang perangkap-perangkap ikan. Nah, kemudian di hari Minggu mereka mengambilnya. Jadi mereka beralasan kami tidak mengambil kok hari Sabtu. Namun ternyata dalam Islam ya, Allah tidak meridhoi ya perbuatan membuat-buat seperti itu ya, mengakal-akali aturan Allah ya. Jadi ini di sisi Allah juga tidak ridho. Jadi kita jangan membuat-buat alasan ya untuk membenarkan suatu kejahatan ya demi misalnya tadi keuntungan duniawi ya, kepentingan menuruti hawa nafsu kita. Karena Allah yang paling tahu ya apa yang ada di hati kita. Nah, seperti orang-orang ini tadi, mereka berdalih ya tidak melakukan hari Sabtu, namun hari Jumat sudah pasang-pasang jala ya, tapi itu tidak boleh di dalam Islam. Artinya memang ada upaya melanggar, hanya diakal-akali. Nah, sekarang kita juga melihat kadang fenomena ya, orang-orang mengambil ayat-ayat Al-Qur'an hanya dijadikan sebagai hujah ya untuk dia berbuat keburukan. Nah, jadi jangan sampai di sini terjadi menjual rendah ya ayat-ayat Allah sebagaimana diceritakan nanti di ayat berikutnya. Adapun ulama yang lain menafsirkan ya bahwa golongan ketiga ini ada yang mengatakan mereka tetap selamat karena mereka di sini mengingkari dengan hati. Nah, ada juga yang seperti itu menafsirkannya. Namun di Quran yang lain saya juga menemukan bahwa ulama mengatakan
golongan ketiga ini juga mendapatkan azab. Wallahu alam ya ibu-ibu, karena penafsiran ini tentunya bisa jadi berbeda-beda ya mereka melihatnya. Tetapi kita harus ingat bahwa yang selamat itu memang golongan nomor 1 ya, yang memang berupaya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya, tidak membiarkan kezaliman maupun kejahatan. Nah, jadi kita ingat bahwa tuntunannya dalam beramar ma'ruf itu memang ada 3 ya. Yang pertama tentunya kita merubah ya dengan tangan ya, diartikan di sini dengan kekuasaan ya, misalnya kita membuat aturan yang memang mengikuti aturan syariat ya, menegakkan ya secara tegas, misalnya dengan bantuan aparat ya, aparat pemerintah, misalnya kalau ada keburukan ya, kita tentunya berkoordinasi misalnya dengan pemerintah ya kalau melihat ada pelanggaran-pelanggaran di masyarakat ya. Ini tentunya yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah menasehati ya. Dan yang ketiga ini juga termasuk ya, ada upaya yaitu kita mendoakan ya, mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah, untuk kembali. Nah, kalau ketiga-tiga ini tidak kita lakukan, maka kita akan termasuk ya orang yang zalim ya, karena tidak ada pengingkaran, kemudian tidak ada upaya untuk meluruskan. Nah, jadi karena ketika kemungkaran itu dibiarkan, maka akhirnya kemungkaran itu bisa jadi hal yang biasa di masyarakat dan menjadi penyakit masyarakat. Nah, itu yang berbahaya ya. Kalau menjadi penyakit masyarakat, sudah mendominasi ya kemungkaran itu, maka itulah yang akan mengundang ya azab Allah. Maka ketika azab Allah turun, mau orang baik mau tidak baik semuanya akan terkena. Karena kita ini diibaratkan oleh Rasulullah seperti satu tubuh ya, seperti satu kapal. Nah, jadi ketika kapal itu ada yang membocori, kemudian yang lain membiarkan, maka yang tenggelam akan semuanya ikut tenggelam. Nah, demikianlah dari ayat 165. Kemudian kita lanjut 166. Wa falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, jadi di sini Allah cap mereka itu orang-orang yang sombong ya. Ketika orang-orang itu tidak mau tunduk dengan aturan Allah, maka dia dikategorikan orang yang sombong. Artinya dia merasa hebat ya, memakai aturannya sendiri, tidak mau menggunakan aturan yang menciptakan dia, Allah ya, aturan Allah yang Maha menciptakan, yang memberi nikmat selama ini. Namun dia justru melanggar ya, maka dikatakan Allah dia termasuk orang yang bersikap sombong dan akhirnya mendapatkan azab ya. Di dunia saja sudah Allah beri azab. Nah, kemudian kita lihat lagi ayat 167. Wa iz ta'azzana rabbuka layab'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka orang Yahudi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di sini Allah mengabarkan kepada kita bagaimana ya kaum Yahudi ini, karena mereka ini memang kaum yang selalu melanggar ya, walaupun nikmat itu sudah banyak sekali Allah berikan ya, namun mereka ini senantiasa saja berbuat kerusakan ya di muka bumi. Artinya di sini memang secara umum ya, itulah sifat kaum Yahudi yang perlu kita ketahui. Namun nanti Allah juga menjelaskan, artinya tidak semua, sebenarnya ada juga beberapa orang Yahudi yang akhirnya dia mendapat hidayah ya dan masuk Islam. Namun kita perlu tahu karakter orang Yahudi ini secara umum, memang mereka ini orang-orang yang selalu melanggar ya. Kita ingat sejak zaman Nabi Musa ya, bagaimana nikmat sudah luar biasa ya, banyaknya Allah berikan, namun mereka tidak juga mensyukuri ya, tidak juga mematuhi aturan Allah. Maka di sini Allah tegaskan ya, bagi orang-orang Yahudi ini sampai hari kiamat kata Allah, maka
Allah akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang buruk kepada orang Yahudi. Maka di sini saya lihat ya dari ahli tafsir menafsirkan ayat ini bahwa orang Yahudi ini selalu akhirnya dikuasai ya oleh orang-orang lain ya, seperti kejadian ya di Hitler dulu ya. Hitler itu melakukan penindasan ya terhadap kaum Yahudi. Itu salah satu contoh ya, bukti dari ayat ini bahwa Allah akhirnya menghadirkan orang-orang yang membuat sengsara ya oleh orang-orang Yahudi ini. Jadi akan selalu dikuasakan Allah orang-orang yang akan bertindak buruk ya kepada orang Yahudi karena akibat dari keburukan mereka sendiri. Dan di sini Allah tegaskan bahwa itu akan berlaku sampai hari kiamat. Makanya orang Yahudi sampai saat ini ya, mereka tidak mempunyai tanah air ya secara jelas. Di mana-mana pun di dunia mereka ya itu ya tidak bisa mendapatkan ketenangan sebenarnya karena sifat mereka sendiri ya yang tidak mau menerima ya hidayah, padahal sudah sangat jelas ya di dalam Taurat bahwa kerasulan ya Nabi Muhammad, namun dengan kesombongan mereka selalu merasa benar ya. Nah, kita melihat di sini di ayat selanjutnya di ayat 168 wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa manusia ya di dunia ini dibagi Allah menjadi beberapa golongan. Nah, jadi itu sudah sunatullah, artinya memang selalu ya di setiap zaman itu ada orang-orang yang soleh dan ada juga orang-orang yang tidak ya kata Allah. Nah, kemudian Allah menegaskan Allah akan memberikan ujian ya kepada seluruh manusia ya setiap saat, di mana ujian ini yaitu di sini berupa nikmat ya. Kadang diberi nikmat, kadang diberi kesenangan ya, dan juga kadang diberikan bencana. Nah, tujuan Allah ya memberikan nikmat tentunya kita sikapi dengan bersyukur. Dan ketika diberi ujian berupa bencana ya maupun kesusahan, di sini tentunya kita diminta untuk bersabar. Karena dua inilah ya, sabar dan syukur inilah yang akan menyampaikan kita ya kehadirat Allah ya, sampai bisa ya menemukan kedekatan dengan Allah ketika kita kedua hal ini selalu ada dalam diri kita. Jadi ibarat sayap itu, kalau cuman satu sayap ya kita nggak akan bisa terbang ya menuju Allah ya. Karena itu sabar dan syukur ini harus selalu ada ya di dalam diri kita, dan kita harus selalu ingat ketika diberikan nikmat jangan pernah kita lalai ya untuk mensyukurinya. Dan ketika diuji dengan musibah, maka kita harus ingat bahwa ini semua dari Allah dan kita wajib bersabar ya untuk menerima segala ujian. Nah, terakhir di ayat 169 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun jika kelak harta benda dunia yang datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga.
Bukankah mereka sudah terkait perjanjian dengan kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Nah, ini juga berlaku ya bagi kita. Ini Allah mengingatkan ya, bukan hanya kaum Yahudi ya. Di sini Allah memang memberikan contoh ya bagaimana orang Yahudi ini yang tentunya mewarisi Taurat ya. Ternyata mereka ketika diiming-imingi dunia ya, harta dunia, maka mereka dengan mudahnya ya mau mengubah-ubah ya isi Taurat sesuai dengan pesanan. Nah, jadi mereka mengubah ya isi Taurat itu, misalnya kalau penguasa mintanya begini ya supaya untuk melancarkan ya suatu program mereka yang tentunya bertentangan ya dengan aturan Allah, maka mereka dengan mudahnya menerima suap ya maupun tadi harta benda dunia mereka ambil ya, dan mereka melupakan ya perjanjian dengan Allah bahwa mereka sebenarnya sudah berjanji ya untuk menyampaikan kebenaran, namun kenyataannya mereka menutupi ya terutama kebenaran tentang kerasulan ya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Allah tegaskan bahwa ketakwaanlah sebenarnya yang lebih baik bagi kita. Jadi jangan pernah kita di sini mau menjual ya akhirat kita demi dunia. Nah, artinya di sini mau melakukan keburukan ya demi dunia. Nah, jadi misalnya korupsi ya ataupun tadi suap ya, menerima harta dunia ya demi bahkan akhirat tadi tergadaikan. Jadi ini Allah peringatkan jangan sampai terjadi seperti itu ya, karena Allah tegaskan kebaikan itu, keberuntungan ya hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang senantiasa lurus di jalan Allah ya, berpegang teguh dengan kuat ya untuk selalu mengikuti aturan Allah, mengikuti syariat Allah. Nah, kemudian di ayat terakhir, wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Sungguh kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang soleh. Nah, di sini juga Allah menegaskan ya kepada kita, kalau kita berpegang teguh ya kepada aturan Allah ya, kepada Al-Quran dan Sunnah ya, maka tetap ya melaksanakan ibadah-ibadah, karena ibadah inilah yang juga menjaga ya keimanan kita. Jadi tidak cukup kita hanya beriman namun tidak melakukan amal soleh. Nah, maka amal soleh ya, sholat, puasa ya, zakat, sedekah dan segala amal-amal soleh itulah juga yang akan menguatkan kita ya untuk tidak tergoda ya dengan tawaran-tawaran dunia tadi ya. Jadi supaya iman kita ini tetap kuat, maka kita di sini disuruh berpegang teguh ya kepada Al-Qur'an ya, kalau kita ya, kalau orang Yahudi di sini pada masa itu ya tentunya kitab Taurat. Dan kita jangan sampai ya meremehkan ibadah. Jadi ibadah itu biasanya dimulai ya dengan melalaikan sholat, kadang ya menganggap remeh ya, ibadah menunda-nunda. Nah, itulah yang akhirnya membuat iman kita itu bertoleransi ya dengan kelalaian ya, kemalasan, dan akhirnya menyeret kita pada pelanggaran, dimulai dari meremehkan ya ibadah. Karena itu kita harus bersegera ya dalam melakukan kebaikan, jangan pernah menunda ya, harus kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Allah. Maka insya Allah di sini akan dikuatkan ya iman kita. Nah, kemudian Allah tegaskan, Allah tidak akan ya menghilangkan pahala orang-orang soleh. Jadi semua upaya kita ya, kesungguhan kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah, kemudian beribadah secara istiqomah, maka semua itu akan Allah balas ya dengan kebaikan ya, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dan adapun tadi ujian, pada hakikatnya itu adalah upaya Allah ya untuk menyadarkan kita supaya kita senantiasa ya mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan Allah ya. Demikian ibu-ibu, wallahu alam bisawab. Baiklah, mungkin nanti bisa info ya tentang ini tadi Mbak Ana. Sudah ada kabar Mbak Ana? Sudah ada.
Gimana Mbak Ika? Sudah ada tadi